Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafah. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma qala bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan ke-12. Bulan ini adalah bulan terakhir di tahun Hijriah. Di mana disinilah bulan penutup dari 11 bulan sebelumnya. Kita melewati bulan demi bulan, hari demi hari, dan Masya Allah, kita waktunya untuk menghitung-hitung apa yang Allah telah berikan kepada kita. Lalu kita menghitung-hitung apa yang telah kita perbuat terhadap diri kita. Maka di bulan ini adalah bulan penentu dari seluruh bulan yang telah kita lewati. Maka dia menjadi bulan penutup. Rasulullah SAW selalu menegaskan betapa pentingnya segala hal yang paling menentukan, yakni pada akhir dalam kehidupan. Innamal a'malu bil khawatim. Sungguh, kata Rasulullah, sungguh amal yang paling menentukan adalah amalan yang paling terakhir. Maka bulan terakhir di tahun Hijriah ini, yakni di bulan haji, yakni kita sebut dengan Dzulhijjah, adalah bulan penentu dari seluruh amal-amal kita. Maka masyiral muslimin, marilah kita melihat baik dari luar maupun dari dalam apa yang telah Allah berikan dan apa yang telah kita perbuat. 3 keutamaan yang begitu luar biasa yang kita bisa dapatkan di bulan ini. Dan kita belajar dari orang-orang yang mendapatkan karunia Allah. Mereka yang dipanggil menuju Baitullah, mereka yang menyebut nama Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tidak semua orang bisa mendapatkan panggilan Allah. Bukan berarti mereka kurang uang, bukan berarti mereka kurang banyak kemampuan dari fisiknya. Terbukti 15.000 yang mendaftarkan dirinya untuk haji furoda. Haji yang begitu mahalnya, yang kalau dirupiahkan itu nilainya lebih dari 200 jutaan. Ada yang sampai 300 juta. Namun sayangnya tidak semua bisa berangkat walau ada uang. Ini membuktikan bahwa Allah hanya memanggil yang betul-betul dipanggil. Bukan karena dia mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang betul-betul dipanggil. Betapa banyak, ada kurang lebih 15.000 yang mendaftarkan. Tapi ada kabar dari teman kami
detik-detik terakhir visa untuk berangkat haji furoda, haji khusus yang diundang oleh kerajaan Saudi, itu hanya kurang lebih tidak sampai lebih dari 5.000 orang. Dari 15.000 orang-orang kaya dari Indonesia. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dari sini kita belajar bahwa pentingnya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah betul-betul menunjukkan apa yang Allah inginkan kepada kita. Maka 3 keutamaan di bulan haji, mari kita simak satu demi satu masyiral muslimin. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dzulhijjah adalah bulan untuk kita banyak bersyukur. Bulan Dzulhijjah adalah bulan di mana kita harus banyak-banyak bersabar. Lalu bulan Dzulhijjah adalah bulan di mana kita mendapatkan satu hari yang di mana hari itu bertepatan dengan hari ini, di hari yang mulia, di hari Jumat. Satu hari ini namanya adalah hari Arafah, di mana kita lihat saudara-saudara kita, keluarga kita yang mendapatkan panggilan ke Baitullah. Mereka saat ini sedang wukuf di Arafah. Al-Hajju Arafah. Maka haji itu adanya di Arafah. Ini adalah puncak mereka diterimanya hajinya, sah atau tidaknya adanya di Arafah. Mereka sedang wukuf, memperhatikan dirinya, berdiam diri, tidak ada lagi gangguan, tidak ada lagi urusan dunia, tidak ada lagi urusan dengan siapapun, melainkan dia hanya mengingat dan melihat dirinya, introspeksi dari dalam, berkontemplasi, menyadari dirinya atas apa yang telah dia lakukan selama 11 bulan sebelumnya, dan ini adalah bulan penentunya. Maka 3 keutamaan ini, masyiral muslimin, mari kita simak, jabarkan satu demi satu. Yang pertama adalah bulan di mana kita penuh syukur. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'tainakal kautsar." Sungguh kami telah memberimu, wahai Muhammad, nikmat yang banyak, al-kautsar. Dalam tafsir, para ulama menyebutkan al-kautsar ini juga nama dari telaga Nabi yang ada di padang mahsyar sebelum kita memasuki surga. Karena ngantri di padang mahsyar begitu banyak manusia yang akan dihisap seluruh amalnya, baik amal solehnya maupun amal salahnya. Maka telaga Al-Kautsar ini adalah nikmat yang begitu luar biasa. Meminumnya akan membuat kita tidak akan pernah haus lagi selama-lamanya. Dan bayangkan, satu hari di sana itu dengan sama dengan di sini, begitu lamanya 1000 tahun. Satu hari di sana, 1000 tahun di dunia. Maka kalau kita memiliki umur kurang lebih 60 hingga 70 tahun, maka di akhirat itu hanya dihitung itu 1,5 jam saja. 1/4. Artinya apa, masyiral muslimin? Kita di dunia ini hanyalah sementara, maka perlulah kita banyak-banyak bersyukur. Nabi Muhammad SAW pun diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cara bersyukurnya Nabi Muhammad SAW Allah perintahkan dengan perintah di ayat kedua dalam surah Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar apa? Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, bukan karena yang lain, tapi karena Rabb kita, karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu berkurbanlah, kata Allah. Kalau kita melihat Nabi Muhammad SAW diberikan nikmat, diperintahkan untuk salat, lalu diperintahkan juga untuk kurban, tentulah kita mesti untuk mencontohi Nabi. Laqad kanat lakum uswatun hasanah fi Rasulullah SAW. Telah terdapat suri teladan yang baik bagimu pada diri Rasulullah SAW, dan dialah sebaik-baik contoh, sebaik-baik teladan. Maka kalau kita mau lihat cara bersyukurnya Nabi, beliau memperbanyak salat lalu berkurban. Maka sangat amat pelit, amat kikir bagi kita yang telah dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat demi nikmat, bulan demi bulan yang telah kita lewati, lalu kita enggan untuk menyisihkan untuk berkurban hanya dengan 1 ekor kambing atau 1/7 dari sapi. Nilainya tidak lebih dari 2 juta rupiah, masyiral muslimin, dibandingkan handphone yang sering kita targetkan untuk beli setiap tahun. Setiap tahun kita targetkan untuk mengupgrade handphone kita, tapi kita lupa upgrade amal soleh kita. Padahal itulah bentuk upgrade kita.
atas rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas telah memberikan kita satu kabar gembira bagi siapa yang bersyukur kepadanya. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka aku akan tambah. Maka bentuk rasa syukurnya Nabi Muhammad SAW diperintahkannya dengan banyak salat dan berkurban. Maka inilah kesempatan yang luar biasa buat kita. Penutup bulan dari tahun Hijriah. Marilah kita menyisihkan untuk kita berkurban. Satu keluarga, kepala keluarganya mewakili untuk seluruh anggota keluarganya di rumah dengan 1/7 ekor sapi atau 1 ekor kambing. Dan ini bisa kita kumpulkan. Tabungan kita, mari kita ambil. Mari kita cabut. Kita tarik. Debit. Bukan banyak debat. Banyakkan debit. Debit untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa konsekuensi buat mereka yang telah mendapatkan nikmat yang banyak? Rezeki yang dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu kabar peringatan kepada kita. Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki, kata Rasulullah, dan tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat solat kami. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Ini hadis-hadis yang hasan. Hadis yang dimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kita perlu memperhatikan betapa pentingnya kita mensyukur nikmat Allah dengan apa? Banyak-banyak solat dan berkurban. Maka bulan ini, mari kita tunjukkan betul-betul rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, dagingnya juga tidak semuanya untuk orang lain, tapi juga kita nikmati juga untuk orang-orang di rumah. Maka inilah kesempatan buat kita. Masih ada waktu, hari ini dan esok, untuk kita salurkan kepada orang-orang, atau kita cari siapa yang akan menyembelih dan masih ada kesempatan untuk berkurban. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, di bulan Dzulhijjah, di bulan haji ini adalah bulan penuh dengan kesabaran. Bulan ini mengajarkan kepada kita, Rasulullah mensunnahkan kita untuk menahan diri kita dari memotong rambut-rambut kita dan juga kulit-kulit kita. Kulit kita ini adalah bagian daripada kuku kita. Ada yang bersabar untuk tidak memotongnya sampai daging kurbannya dia sudah berikan kepada sesama atau setelah disembelih. Kita menanti, kita menunggu penuh kesabaran sejak mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Mungkin ada yang luput, ada yang lupa cukur rambutnya, ada yang lupa potong kukunya dan sudah bertumbuh di jari jemari kita dan di kaki kita. Kita bersabar, itu satu contoh kesabaran terkecil. Tapi tahukah kita, ada kesabaran yang begitu luar biasa yang telah ditunjukkan oleh sosok orang tua dari Nabi Ismail alaihissalam. Orang tuanya begitu sabar. Ibunya sabar, bapaknya sabar. Sosok ibunda Siti Hajar, yang ketika dia sudah melahirkan sosok Nabi Ismail, malah harus diletakkan di padang yang begitu kering di dekat Ka'bah. Di sana tidak ada bangunan satupun, tidak ada pemukiman. Lalu mereka di sana cuma berdua. Tidak ada satupun yang datang di sana, tidak ada air sama sekali dalam. Mereka ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim untuk berdakwah di jalan Allah, tapi di sana ditinggalkan hanya dengan dirinya dan anaknya. Lihatlah kesabaran sosok Bunda Siti Hajar. Ketika mencari minuman untuk anaknya yang sudah merengek-rengek, yang sedang menangis karena kehausan. ASI yang telah kering. Namun sosok Siti Hajar, sang bunda Nabi Ismail alaihissalam, begitu luar biasa sabarnya. Mencarikan air untuk anaknya. Inilah teladan yang begitu luar biasa. Sosok ibu kita, wahai anak-anak yang ada di masjid ini. Perhatikan bagaimana sosok Bunda Siti Hajar mencari air dari Bukit Safa naik. Lalu turun mencari ke Bukit Marwah. Sayangnya tidak ada air. Lalu apa yang dilakukan oleh Siti Hajar? Kembali lagi ke Bukit Safa untuk mencari air. Padahal dia sudah dari sana tapi ternyata tidak ada. Tapi kenapa kembali lagi? Lalu kembali lagi sa'i
menuju Bukit Marwah. Sampai di Bukit Marwah ternyata hanya fata morgana yang dilihat. Ternyata tidak ada air yang didapatkan. Kembali lagi ke Bukit Safa. Ternyata 7 kali bolak-balik yang dia lakukan ini tidak menghasilkan apa-apa. Yang hanya dilihatlah fata morgana. Apa arti dari ini semua, masyiral muslimin? Kita mungkin kerja setiap hari bolak-balik kantor rumah, kantor rumah, kantor rumah. Tempat usaha, ke rumah, tempat usaha, balik lagi ke rumah. Tahukah kita? Mungkin itulah profesi kita. Kita bolak-balik Safa dan Marwah. Tapi yakinlah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezekinya dari arah yang tak disangka-sangka. Dari arah yang tak disangka-sangka. Terbukti di kaki Nabi Ismail muncrat keluarlah air. Yang dimana air ini dari dulu sampai sekarang tidak pernah kering. Terus mengalir. Jamaah haji, jamaah umroh selalu membawakan air ini untuk keluarganya yang ada di kampung halamannya. Membawakan keluarganya walau hanya 5 liter 1 galon. Tapi nikmatnya begitu luar biasa, terasa. Ini nikmat yang luar biasa. Akibat dari sebuah konsistensi dan komitmen yang dilakukan oleh sosok Bunda Siti Hajar. Mencari nikmat Allah dari Bukit Safa dan Marwah tidak ada, tapi ternyata adanya keluar dekat dari bangunan Ka'bah. Dan akhirnya lihatlah apa yang terjadi. Saudi Arabia, Masjidil Haram menjadi tempat yang tidak pernah sepi. Masa pandemi sekalipun tetap ada yang tawaf, tetap ada yang mengelilingi Ka'bah, dan ada yang melakukan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah. Kota yang tidak pernah sepi, kota yang tidak pernah tidur. Jangan katakan New York, Macau adalah kota yang tidak pernah tidur. Mekah adalah kota yang tidak pernah tidur. Ini bukti kesabaran dari sosok Bunda Siti Hajar, seorang ibu yang dimana anaknya masih kecil. Ini baru sosok ibunya, bagaimana dengan sosok bapaknya yang tiba-tiba bermimpi melihat anaknya disembelih. Lalu dia akhirnya bermusyawarah dengan anaknya bahwa saya bermimpi aku menyembelih wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Dalam surah As-Saffat jelas-jelas di situ ternyata sang anak hanya menyampaikan kepada bapaknya. Dia menyampaikan kepada bapaknya sebagaimana dalam surah As-Saffat ayat 103. Nabi Ismail mengatakan, "Qala, hai bapakku, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Bapaknya sabar, anaknya juga sabar. Kenapa bisa mendapatkan anak yang sabar? Ini rahasia buat para bapak dan seluruh orang tua yang ada di sini. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa untuk mendapatkan, diberikan karunia anak yang keturunannya dari anak-anak yang soleh. Nabi Ibrahim berdoa dalam surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Wahai Rabbku, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Artinya apa, masyiral muslimin? Kesabaran itu adalah bentuk amal soleh kita. Dan tidak mungkin kita mendapatkan anak yang soleh kalau orang tuanya tidak soleh. Kita mau mendapati anak kita yang sabar, tapi kita dulu harus introspeksi diri kita, apakah kita termasuk orang-orang yang sabar. Terbukti istrinya sosok Nabi Ibrahim orang yang sabar. Nabi Ibrahim sebagai bapak juga orang yang sabar. Tentulah bibitnya adalah bibit yang unggul. Bibitnya adalah bibit yang sabar. Dan insya Allah kalau kita melatih kesabaran kita, kita akan mendapati anak-anak kita juga akan sabar. Inilah bagian dari ilmu parenting, masyiral muslimin. Ini adalah bulan yang penuh kesabaran. Lalu yang terakhir, keutamaan di bulan haji. Keutamaan di mana keutamaan ini tidak didapatkan di bulan-bulan yang lain. Karena batasnya sangat amat terbatas waktunya. Limited time, limited offer, only one day, hanya 1 hari. Yakni hari ini semata. Di hari Arafah, hari ini adalah hari di mana orang-orang berpuasa. Mendapati satu keutamaan yang di mana Rasulullah SAW telah sampaikan. Puasa Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun kemudian.
Lalu puasa Asyura di 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Bayangkan keutamaannya, satu tahun yang lalu dosa kita diampuni oleh Allah. Lalu dosa kita 1 tahun kemudian juga diampuni oleh Allah. Dan tahukah Anda hadis ini, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa artinya masyarakat muslimin? Betapa beruntungnya kita yang tadi sudah mulai menahan dirinya dari dahaganya dan juga dari laparnya. Sampai hari ini masih mempertahankan dirinya, belum membatalkan puasanya. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Buat kita semua yang mungkin belum mendapatkan puasanya hari ini, janganlah berkecil hati. Insya Allah, tahun depan kalau Allah memberikan kita umur yang panjang, sudah pastilah kita semestinya untuk menjadwalkan, mengagendakan di kalender kita, di handphone kita, ada pengingat, ada reminder. Pasanglah itu, pasanglah alarm yang insya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua akan mendapati diri kita mendapatkan hari-hari yang baik, hari-hari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak keutamaan buat kita semua sebagai kaum muslimin, sebagai kaum mukminin. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua mendapati diri kita menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang bersabar, dan hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.